Intinya kalau kita bisa memanfaatkan link yang ada di HIPMI, ya pasti jos lah. Jos banget. Kayak Ketung juga ngerasain pasti. Jangan dikasih tahu. Nanti jadi semuanya jadi ketua. Oke, halo. Salam pemuda untuk kalian semua yang hari ini lagi nyimak podcastnya kita ada di Optimis, obrolan seputar bisnis termanis bareng Deddy Romero. Hari ini saya punya teman yang spesial banget karena kita akan ngobrol banyak dengan salah satu organisasi yang hits banget di Indonesia. Saya ngomongnya Indonesia karena hampir semua wilayah di Indonesia ada organisasi ini, dan saya bawa sahabat saya yang akan berdiskusi banyak mengenai bagaimana sih bergabung di organisasi ini dan apa sih keuntungan apa saja yang bakal diperoleh terkait dengan organisasi kepemudaan, khususnya adalah tentang kewirausahaan. Hari ini ada Tum Rifki. Aduh, kok notro ini bisa bro-bro notro. Assalamualaikum Tum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Gimana sehat? Ya, Bisnis lancar? Pangistunipun. Ya harus lancar dong, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Betul. Jenengan sendiri gimana ngerasain 1 tahun, karena kita sekarang ada di Maret 2021 dan tahun kemarin di Maret 2020 ada yang namanya pandemi. Bisnisnya lancar? Alhamdulillah. Dampak pasti ada. Tapi itu bukan alasan untuk putus asa. Ya gimana caranya kita lebih kreatif, lebih produktif lagi di pandemi. Ya survive harus. Ya piye? Caranya? Cicilannya tetap jalan. Cicilan tetap jalan. Ngomongin cicilan jadi sensitif banget ya. Oke, hari ini thank you buat Tum Rifki udah datang ke podcastnya Niro ya untuk ngobrolin banyak tentang HIPMI nih. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu HIPMI, bisa langsung googling aja. HIPMI itu adalah singkatan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di mana untuk Kabupaten Bantul, untuk Badan Pengurus Cabang ya, BPC Kabupaten Bantul itu ketuanya Deddy Romero. Kemudian kalau di provinsi, di level provinsi itu namanya BPD, Badan Pengurus Daerah, begitu ya. Dan salah satu ketuanya adalah Tum Rifki, di mana membidangi untuk sekarang ini perekrutan, untuk perekrutan anggota baru. Betul sekali. Jadi kalau saya boleh tahu sebenarnya manfaat apa sih ketika kita sebagai pelaku usaha itu bergabung dalam suatu organisasi itu? Oke, sebetulnya kalau di HIPMI ini ya kita lihatlah dari mulai presiden, menteri dan lain-lain itu semua kader HIPMI. Intinya kalau kita bisa memanfaatkan link yang ada di HIPMI, ya pasti jos lah. Jos banget. Kayak Ketung juga ngerasain pasti. Jangan dikasih tahu. Nanti jadi semuanya jadi ketua. Harus ya. Iya, jadi karena memang HIPMI ini adalah suatu organisasi kaderisasi sebenarnya. Jadi kalau memang sudah ranahnya di kabupaten, maka dia akan naik ke tingkat provinsi. Kalau sudah jadi pengurus provinsi akan naik di tingkat pusat BPP, nasional gitu, BPP gitu ya. Oke, kalau berbicara soal HIPMI untuk kalau di Bantulnya kan ada di basecampnya di Oma Bocina. Itu kalau yang di BPD atau Badan Pengurus Daerahnya BPD gimana nih? Di alun-alun. Di alun-alun Jadi utara kebetulan kita itu memang diberi fasilitas dari keraton. Itu ada kantor BPD HIPMI itu di sisi utara ya. Utara belakang ini samping masjid gede. Masjid gede ada kan PPR. Ya. Pokoknya jajaran sama PPR Mataram. Betul. Nah, itu lokasi untuk BPD HIPMI DIY. Nah, kalau BPC kita membawanya ada BPC Bantul, Gunung Kidul, Kota, Jogja, terus Sleman sama Kulon Progo. Oke. Jadi 4 kabupaten, 1 kota. Semuanya ada ya? Ada semua. Jadi keren banget. Jadi ini salah satu organisasi kewirausahaan yang bukan lumayan, gede banget karena pengurusnya hampir ada di 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, untuk tahun 2021 ini tuh ada apa sih di HIPMI? Nah, 2021 ini sebetulnya kan kita sudah mulai sebetulnya sudah kelewat. Sudah lewat. Harusnya sudah mulai musda. Sebenarnya musda untuk pemilihan ketua umum BPD yang baru.
Cuman karena biasalah mundur segala macam. Apalagi pandemi kayak gini otomatis ya banyak beberapa hal yang harus ke pending. Pasti itu. Cuman ya itu dia, kita nggak bisa lah kalau menunggu pandemi selesai, kapan selesainya kan kita belum tahu. Pak Jokowi aja bilang bahwa kita harus hidup berdampingan dengan pandemi. Iya. Mau nggak mau ya hidup harus tetap berjalan ya. Betul. Kemudian akhirnya ya udah ditentukan. Sekarang ini kondisinya sedang dalam posisi caretaker. Jadi ketum kita diambil alih oleh pusat. Oh gitu. Untuk lebih rapi lah. Ya supaya si organisasi ini sesuai dengan rohnya gitu ya. Supaya berjalan. Jadi banyak proses. Misalkan dari kalau BPC kan mereka harus menjalani rakercap, muscap dan lain-lain kan sampai ke adiklacap baru muscap. Betul. Nah sama di BPD pun juga sama, harus ada rakerda sudah berjalan. Oke. Bukan musda, diklada. Diklada ini masih on proses. Ya, coming soon ya. Ya, karena memang rencananya untuk diklacap sama diklada itu kemungkinan akan digabung. Oh gitu, nggak apa-apa. Boleh ya. Info terakhir itu oke, tidak ada masalah. Tapi memang ini masih diatur apakah di hari yang sama atau di hari berikutnya. Yang jelas diklacap semua seluruh BPC digabung. Nah nanti yang dikladanya kalau misalkan itu bisa langsung ya lebih baik. Oke. Jadi waktunya tidak terlalu lama lagi. Nah, cuman dari sebelum ke arah sana, sebelum ke diklacap, apalagi diklada, masing-masing BPC itu memang harus melakukan salah satu perekrutan minimal. Oke. Itu yang harus target awal. Betul sekali. Jadi karena kita adalah organisasi kaderisasi ya, organisasi kader, di mana kita selalu sesuai dengan jargonnya HIPMI ya, pejuang pengusaha pejuang. Jadi sebisa mungkin aktivitas yang dilakukan HIPMI ini memberikan dampak positif kepada para pelaku UMKM, khususnya kita ada di Kabupaten Bantul. Kayak gitu. Nah kalau seandainya tuh apa sih harus dipersiapkan ketika kita ingin bergabung jadi anggota HIPMI, khususnya BPC HIPMI Bantul ya, biar aku nggak repot. Lagi-lagi kalau ngomong Jogja itu memang benar-benar spesial, istimewa. Nggak salah lah, istimewa itu nggak salah. Karena gini, kalau dalam ADART jelas yang boleh bergabung harus berbadan hukum. Tapi khusus Jogja cukup dengan NIB. Nah, cukup dengan mendaftarkan NIB. Betul. Tapi memang harus ada pernyataan bahwa akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Harus naik kelas. Betul. Dari NIB nanti ada legalitas yang lebih oke lah, gitu kan. Tapi itu on proses aja. Yang penting daftar itu NIB dulu masuk, sama ada uang untuk pendaftaran. Syarat-syarat sesuai sudah bisa jadi anggota KTP di masing-masing BPC, tempat usaha di masing-masing. Kalau tempat usahanya boleh ini ya? Bebas ya kayaknya ya. Oke. Tempat usaha bebas, domisili. Terus nanti bayar selama jadi anggota HIPMI. Sampai usia berapa sih jadi anggota HIPMI? HIPMI itu 40 ya. 40-an ya? Iya, 40 masih jauh. 40 jalan 41 sudah mentok. Berarti aku masih bisa jadi anggota HIPMI. Aku berapa sih sekarang? 20 ya? 17 lah, masih pantas kok. 17 tahun, aku habis celebration ulang tahun ya kemarin ya. Jadi sampai usia 40 cukup bayar 300.000 dan mendapatkan banyak sekali kemudahan atau fasilitas ya. Termasuk pengembangan dalam berwirausaha. Betul. Gitu. Untuk kontaknya nanti bisa kemana nih? Kontaknya sebetulnya bisa ke masing-masing BPC. Kita udah ada websitenya. Oh gitu? Kita udah bikinkan website untuk database. Sebenarnya itu bisa dilanjutkan dari masing-masing BPC. Karena websitenya itu www.hipmidy.org.id. ORG ya? .org.id. Nah nanti tinggal masuk ke situ, pilih mau ke BPC mana ya. Bantul, klik Bantul. Upload semua, persyaratan dimasukkan semua, transfer, informasi sudah masuk semuanya, kita verifikasi, selesai, sudah tinggal nanti tunggu agenda kegiatannya ya. Minimal ada nomor anggota atau nomor registrasi anggota, itu dia sudah terdaftar sebagai anggota HIPMI. Gitu ya. Nah, nanti berikutnya kalau memang pas berhitung KTA bisa segera dikirim dari pusat. Dari pusat malahnya. Dari pusat. Oke, keren banget. Jadi buat pemuda
dimanapun Anda berada yang pengen jadi anggota HIPMI. Kalau di Yogyakarta, kalau daftar jadi anggota HIPMI coba bayar 300.000. Tapi buat kalian yang ada di luar Yogyakarta, mohon maaf ya, 5 kali lipat loh berarti. Ada yang 15 juta loh tuh. Sorry, itu beda lagi. Bener itu, ada yang 15 juta itu. 15 juta? Iya. Jadi anggota apa jadi ketua tuh? HIPMI Jaya. Oh, Itu oke. 15 juta Iyalah. info yang masuk. Dan saya juga pernah pegang itu dan wow, 15 juta Oke, Jogja lumayan. luar biasa di Jogja Oh, berarti. ya. Aduh, istimewa banget. Oke, kalau ngomong produknya tuh Rifki nih, Waduh. review sejenak nih. Produknya ada apa nih? Lagi seneng atau lagi punya anak kesayangan apa nih untuk bisnisnya? Sebetulnya kalau usaha, alhamdulillah dari 2005 2005. sampai sekarang masih berjalan itu Alhamdulillah. industri karton box. Oke, awalnya di situ. Awalnya ya Oke, industri and then? karton box. Mhm. Cuma terus mulai pengembangan, sekarang main di kopi. Kopi ya. Ya, Oke. nah ini salah satu produknya. Brandnya adalah Mulo. Dulu. Mulo bener ya? Betul. Mulo kopi susu dalam kemasan. Iya. Oh, berarti bukan black coffee ya, tapi coffee with milk. Ya, Kalau untuk basicnya kopi pakai apa nih? kopinya tetap robusta. Tapi robusta mana yang kayak apa? Itu jangan di sini. Anu ya, off the record ya. Iya. Oke. Baik buat yang lagi nonton kita, kalau pengen coba icip-icip atau Ya, itu dapetin produknya dari Kopi Mulo. bisa DM ke IG Molo Kopi Premium. Mulo Kopi Premium. Iya. Tulisannya adalah MOELOEK. Moeloe Iya, ya. ejaan nama. Ejaan lama. Iya, Oke. Molo Kopi Premium. Oke, kemasannya keren teman-teman. Jadi yang suka susah konsentrasi silahkan coba yang namanya Kopi Mulo bersama dari Tum Rifki. Thank you Tum sudah gabung sama kita. Sama-sama. Sukses selalu. Terima Salam kasih. untuk keluarga di rumah. Insya Allah. Tetap semangat. Diundang. Oke, thank you ya. Siap. Thank you. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.